Hello, we learn about English study. Now, we learn narrative text ya. So, definition about narrative text itu adalah merupakan salah satu jenis teks ya yang bertujuan untuk menghibur pembaca. Nah, naratif teks itu fiksi ya, bukan fakta. Nah, ini di sini ada definisi naratif teks. Naratif itu biasanya suka ada berbentuk cerpen, novel, atau buku cerita. Nah, biasanya kalau naratif teks itu kalau untuk anak-anak kayak SD gitu ya, balita. Nah, biasanya dalam ceritanya itu nilai-nilainya itu banyak yang positif ya, yang untuk dipetik. Nah, kalau misalnya targetnya remaja atau orang dewasa, maka cerita cenderung lebih panjang dan kompleks ya. Jadi ada sedihnya, ada sad, ada happy, nah gitu. Nah ini genre naratif teks juga beragam ya, ada fairy tale, ada fable, image, history, romance, or hero ya. Jadi ini ada bagian-bagiannya. Ya, oke, next. Nah, di sini ada Nah, ini karakteristik naratif teks ya. Yang pertama ada spesifik karakter. Nah, ini pengarang atau pencipta karakter spesifik sebagai tokoh utama dalam cerita. Nah, tak hanya tokoh utama saja ya, akan ditulis dengan jelas mulai dari nama, bentuk warna dan wataknya. Contohnya misalnya Ariel, si putri duyung, para kurcaci yang memiliki sifat-sifat berbeda. Nah, itu ada past tense ya, yang kedua itu past tense. Nah, karena naratif itu fiksi ya atau imajinasi ya, jadi grammar yang lebih umum digunakan adalah past tense karena dongeng, karena udah pernah terjadi karena lampau. Nah, ada time conjunction and verb of time. Nah, di sini itu ya dibutuhkan time conjunction sebagai penghubung waktu seperti when, before, after, dan lain-lain. Nah, kalau adverb of time itu tujuannya untuk menunjukkan waktu terjadi sebuah peristiwa, misalnya once upon a time atau one day dan lain-lain. Kalau auxiliary verb itu dalam naratif itu salah satu karakteristik yang perlu diingat ya. Action verb itu merupakan kata kerja yang menunjukkan sebuah tindakan dari seseorang karakter. Nah, grammar naratif teks itu berbentuk past tense ya. Jadi action verbnya itu kata kerja kedua, love, cried, walk, swam, said, married, dan lain-lain. Jadi pakai verb to ya. Nah, kalau ini direct speech itu kata langsung. Jadi kalau kalian menemukan di dalam cerita itu ya, karakter itu lagi bercerita itu ada tanda kutip, nah itu biasanya lagi bercakap ya. Jadi secara langsung kayak dialog-dialog ya. Jadi pembaca lebih tahu kalau lagi percakapan. Nah, ini structure naratif text. Yang pertama itu ada orientation ya. Jadi ciri khas structure naratif itu tulisan pada awal sebuah cerita itu ya. Biasanya karakter atau kapan terjadinya sebuah peristiwa, latar belakang cerita, dan penjelas lainnya ya. Itu orientation. Nah, kalau yang kedua itu ada climax atau complication. Nah, jadi ini konfliknya dan permasalahannya ya. Biasanya ini ada di paragraf kedua ya setelah orientation. Nah, melibatkan karakter utama dalam sebuah cerita ya. Biasanya itu pembaca biasanya sudah mulai mengetahui siapa aja tokoh antagonis dan protagonis. Nah, yang ketiga itu resolution ya. Jadi ini itu akhirnya kita sampai di penutup sebuah cerita yang disebut sebagai resolution. Nah, jadi penyelesaian dari masalah yang ada di bagian complication tadi ya. Nah, ini resolution ini adalah nah ini reorientation ini ya, walau sudah ada penutup atau penyelesaian dari sebuah masalah, resolution ini bersifat opsional. Bagian ini tidak selalu ada dalam sebuah tulisan fisik karena biasanya hanya berisi mengenai pelajaran moral, saran, atau pengajaran dari penulis ya. Nah, di sini ada contoh naratif teks. Jadi kalau contoh naratif teks itu diawali dari once upon time ya, itu atau long time ago. Nah, itu ya, ini contohnya. Nah, kita next open books ya.
chapter 13 ini tentang Malin Kundang. Nah, this is narrative text ya. Ini adalah sebuah contoh dari naratif teks Malin Kundang. Kalian pernah baca, mungkin pernah dengar ya tentang Malin Kundang. Nanti kalian baca aja. Nah, di sini ada vocabulary builder ya. Nanti kalian baca langsung kemudian isi ya. Nah, ini cerita dari Legenda of Malin Kundang. Nah, nanti kalian baca ya, kemudian artikan. Nggak usah ditulis, artikan saja biar kalian paham isi ceritanya. Nah, nanti kalian isi di sini ada soalnya, ada comparison question. Nah, nanti kalian jawab ya. Nah, kemudian ada vocabulary builder. Nah, ini ada jawabannya di atas, tinggal kalian isi. Kemudian text structure. Nah, di sini ada tentang naratif ya. Jadi Malin Kundang itu tentang naratif. Ada generic structure-nya itu ada orientation, complication, and resolution. Nanti kalian tinggal isi ya. Nah, yang di bawah juga ada part of the text. Ini jadi kalian tulis orientation, purpose-nya apa, tujuannya, summary for text-nya mana. Jadi kalian tulis mana nih orientation, yang termasuk orientation, complication. Nah, grammar review-nya itu kan menggunakan simple past tense. Jadi kalian coba cari di dalam cerita The Legenda itu, of Malin Kundang. Nah, mana yang termasuk? Nah, yang di sini kan ada ya example a long time ago. Ini ada adverb. Adverb itu keterangan waktu. Jadi kalian cari keterangan waktu past tense. Misalnya contohnya kan a long time ago. Nah, dia masuk ke adverb past tense Malin Kundang. Nah, kalau yang task 2-nya itu ini kalian cari kalimat yang menunjukkan simple past tense. Misalnya contohnya example when I went to the village. Nah, ini kan masuk ke simple past tense ya. Karena menggunakan verb 2. Jadi kalian cari kalimat yang ada kata kerjanya menggunakan verb 2 kemudian isi ke situ. Nah, next selanjutnya, nah ini adalah adverb of time you have from the previous sentences. Jadi kalian kerjakan buat ya 10 kalimat simple past tense. Dulu kan kita bukan dulu, waktu itu ya next week minggu kemarin kita belajar tentang simple past tense. Jadi kalian tinggal masukkan saja ya. Nah, mungkin ini nanti ya, ini next week aja ini ya. Ya, oke, thanks for attention. See you next time.